Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di sorga. Nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Roma 15 ayatnya yang pertama, berkata buat kita sekalian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah, terpujilah, terpujilah nama Tuhan, terpujilah, terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami
orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa, demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Roma, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan buat kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jemaat terkasih, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Roma 13 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9 menyatakan buat kita sekalian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, gloria diberi kepada Allah. Gloria, gloria di tempat yang maha tinggi. Damai, damai diberi di atas bumi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang mempersiapkan Alkitab, tolong dibuka kitab Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Roma 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Jika sudah menemukan, biarkan Alkitab jemaat Tuhan terbuka. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun berkuasa dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga di saat kami membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik dan memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konon cerita ada di suatu daerah, penduduknya itu luar biasa, hidup dengan penuh kedamaian, ketenangan. Suatu saat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada seorang ingin menikmati akan kehidupan di daerah tersebut, dan sekaligus ingin mengetahui apa yang membuat daerah itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, sehingga membuat daerah-daerah lain ingin seperti daerah tersebut. Dan ketika mereka berada di tempat tersebut beberapa hari dan memperhatikan
daerah itu dan juga aktivitas penduduk di sana, ditemukan apa yang membuat mereka penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Padahal di daerah itu banyak juga orang-orang yang memiliki keterbatasan hidup. Ternyata daerah itu memiliki suatu moto bersama, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perilaku, kebiasaan di sana adalah mereka satu hati, semangat, saling membangun yang namanya menolong sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada jemaat Kristen yang berada di Roma dengan berbagai kehidupan mereka. Mereka juga mengalami pergumulan, mereka mengalami banyak rintangan karena iman mereka kepada Kristus. Sehingga dan sekaligus menjadi penekanan kita dalam bacaan kita ini adalah ayatnya yang pertama yang berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Mengapa Paulus memberikan penekanan ini? Tidak lain, pasti dijumpai beberapa orang yang lebih cenderung ingin menikmati kesenangan sendiri tanpa memperhatikan keberadaan saudaranya, tanpa memperhatikan akan kehidupan sesamanya yang mengalami kesulitan. Perhatikan saudara-saudaraku, dikatakan di situ kita yang kuat wajib menanggung kelemahan. Artinya kata kuat di sini bisa saja mengandung dua hal, dua arti. Yang pertama mungkin saja adalah mereka yang kuat secara ekonomi, secara finansial, atau juga mereka yang kuat secara rohani. Nah, kalau mereka yang kuat secara rohani, Paulus menekankan supaya mampu memberikan spirit iman, memberikan semangat motivasi kepada saudaranya yang lemah agar tidak mudah jatuh, tidak mudah tergoda, tidak mudah berputus asa dalam menghadapi tekanan-tekanan dalam hidupnya. Paulus ingin bagi mereka yang kuat secara iman, secara rohani, memberikan pendampingan bagi mereka agar mereka tidak menyerah oleh karena iman percaya kepada Kristus. Begitu juga Paulus menekankan apabila mereka kuat secara ekonomi, secara finansial, bagaimana mereka mampu berbagi kepada saudaranya. Saya teringat saudara-saudara apa yang disampaikan oleh Paulus juga kepada jemaat yang ada di Galatia. Coba saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membuka kitab Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10 diperkatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Perhatikan tekanan selanjutnya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Itu tentunya saudara-saudaraku mengandung arti bagi kita, agar dalam setiap memaknai kehidupan kita masing-masing, bahwa orang Kristen tidak hanya menyenangkan dirinya sendiri, tidak hanya menyenangkan
kelompoknya sendiri, tetapi orientasi hidupnya juga adalah terarah kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Orientasi kepada mereka yang lemah secara iman, lemah secara finansial. Kita di situ hadir memberikan nilai diakonia bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah kita memberlakukan nasihat Paulus di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang-orang yang kuat secara rohani justru terkadang menjadi hambatan-hambatan bagi mereka yang lemah secara rohani. Mereka cenderung menjadi hakim bagi mereka yang lemah secara iman. Dan ini tidak dibenarkan oleh firman Tuhan, tidak dibenarkan oleh Alkitab. Justru di sini kita diingatkan kembali, merenungkan pentingnya berada pada pihak-pihak atau orang-orang yang selama ini tersisihkan di dalam kehidupannya. Kita mendampingi mereka. Kita memberikan topangan, memberikan pengajaran kepada mereka agar mereka tetap kuat, sehat secara rohani, walaupun mereka mungkin bergumul oleh karena keadaan hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin kita memiliki jiwa yang tenggang rasa. Paulus ingin kita memiliki solidaritas bagi siapapun mereka yang memiliki keterbatasan dalam hidup ini. Sama, saudara-saudaraku, Paulus berkali-kali menekankan bukan saja dalam teks bacaan kita, bukan saja dalam teks-teks bacaan yang lainnya seperti yang Pak Pendeta sampaikan dalam kitab Galatia. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, dia juga menekankan hal itu. Perhatikan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal 2, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika saudara dan saya berada dalam posisi orang yang kuat, maka kita sebagai yang kuat, kita tertuju kepada Kristus yang sudah memberikan anugerah kekuatan kepada hidup kita, yang tujuannya tidak lain, kita ambil bagian untuk menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Kristus sudah memberikan dirinya, kekuatannya kepada kita dalam kelemahan kita, supaya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang kuat senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Kita telah diberikan Kristus semangat dalam setiap kehidupan kita tak kala kita lemah. Dan ketika kita kuat dalam kelemahan kita karena Kristus itu, marilah kita dengan sadar dan rendah hati untuk datang kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Apa yang dibutuhkan di situ, saudara-saudaraku? Milikilah kerendahan hati dan diri. Tempatkan saudara kita yang lemah itu sebagai sesama kita, sebagai saudara kita, supaya keutuhan persekutuan kita, keutuhan sebagai keluarga Allah itu dapat terpelihara dengan baik. Saya kuat
karena Kristus. Dan ketika kita menjumpai orang yang lemah dalam kehidupan kita, di situ kita hadir menguatkan mereka. Semangat Bapak Ibu saudara-saudaraku, percayalah bahwa kasih Kristus itulah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan juga memberikan topangan bagi mereka yang berada dalam kelemahan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang terkasih, silakan berdiri. Untuk bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari tundukkan kepala, kita menghadap kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Kepala Gereja Yesus Kristus, berkatilah gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, Jemaat Immanuel yang ada di WR Supratman, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tuhan sempurnakan semua kegiatan di tengah pandemi saat ini. Tuhan yang kiranya juga menunjang baik dan daya dan dana serta menopangnya di tengah tantangan yang ada. Tuhan menghadirkan gerejamu untuk memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka yang berada dalam kelemahan. Mendoakan semua warga jemaatmu Tuhan, agar mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Mereka yang bergumul Tuhan topang, berikan mereka sukacita di tengah-tengah sukacita mereka, lewat usia, kelahiran maupun usia perkawinan atau berkat lain. Mereka yang mengalami sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun juga dalam pemulihan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga para pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di dalamnya, baik sebagai diaken penatua,
baik sebagai pelayan dan pengurus Pelkat, baik sebagai komisi-komisi BPPJ, tim multimedia, Komuger, Satgas Covid, karyawan dan koster, pengajar katekisasi, karyawan dan koster diberkati. Berikan mereka sukacita, setia dan taat di dalam pelayanan mereka di gereja Tuhan. Mereka yang setia Tuhan, Engkau kiranya berkati kehidupan mereka. Hamba mendoakan para pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, terkhusus hamba-Mu yang Tuhan hadirkan di jemaat ini bersama dengan keluarga. Berikan kami hikmat, berikan kami sukacita, damai sejahtera-Mu dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mendoakan Bapa dalam sorga akan keberadaan orang-orang tua kami pada lanjut usia, agar diberikan kesegaran, diberikan kekuatan iman dalam menjalani akan kehidupan ini di masa tua mereka yang penuh keterbatasan. Tuhan tolong mereka. Hamba-Mu juga mendoakan bagi setiap keberadaan mereka yang berada di dalam keterbatasan hidup ini, dalam bentuk apapun, hikmat Tuhan kiranya hadir dalam mereka tetap berharap mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini lewat Presiden Jokowi dan jajarannya, pemerintah di setiap daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui gubernur, wali kota dan bupati. Bersama-sama TNI, kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat kiranya bergandengan tangan bersama-sama dengan anak bangsa dengan hikmat Tuhan mengelola dan menjaga NKRI Pancasila. Bersama-sama bergandengan tangan dengan petugas medis dan Satgas Covid dalam menangani COVID-19, menyerahkan vaksin yang ada. Tuhan berkuasa dalamnya sehingga mendatangkan kekuatan imun bagi semua ciptaan-Mu, khususnya anak Tuhan. Kami bermohon Tuhan, lenyapkanlah kiranya virus corona di muka bumi ini, sehingga damailah ciptaan-Mu, damailah anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan fungsionaris Majelis Sinode 21 dalam tugas tanggung jawabnya 4 tahun ke depan. Bersama-sama dengan BP Mupel di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Bali NTB. Memberkati lembaga-lembaga Kristen, baik di aras nasional maupun internasional, khususnya PGI, PGW. Yayasan-yayasan Kristen diberkati dalam tugas tanggung jawab mereka semua. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami serahkan kelanjutan hidup kami hanya ke dalam kasih setia-Mu. Jauhkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari virus, jauhkan kami dari kata menyerah dan berputus asa karena kehidupan ini. Tapi kami melihat salib-Mu yang memberikan semangat dan kekuatan untuk kami tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Imamat pasal 19 ayat yang 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian,
hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata buat kita sekalian. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Suar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun seluruh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara seluruh pantai walau hanya klip ke laut, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap.
banyak lip kelak, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.